Halo, balik lagi nih di channel Pelangi Biru. Kali ini saya temanya sesuai dengan timeline aja atau judul ya. Kemarin ini jadi gini. Kemarin ini ada paranormal atau praktisi dari sinilah, mengakunya orang lama sini segala macem. Ya dia nyari barang. Memang kan kalau saya kan memang ada jual beli barang antik ya, dan dia nyari barang yang berbahan kuningan. Ya intinya sih saya nanya-nanya kan, saya juga kagak mau terlalu ikut campur, cuma nanya-nanya. Saya nanya, emang mau buat apa, saya bilang gitu kan. Dia ngomong, ya ini buat bantu orang atau nolong orang gitu kan katanya. Oh ya udah. Terus saya tanya, emang untuk apa, kok bisa nolong orang kayak gitu? Dia ngomong gini, karena di daerah di kampung saya sebelah itu ada rumah, katanya penghuninya itu udah makan korban dua gitu ya. Nah di sini yang saya mau mau jelaskan atau mau angkat bicara gini ya. Kita ini sebagai manusia adalah makhluk yang paling sempurna diciptakan. Ya, kalau masalah derajat kita memang paling tinggi, tapi kalau iman kita tidak beriman, derajat kita tidak tinggi kayak gitu. Terus di sini yang saya mau bahas tuh, tidak ada satupun jin, setan, iblis yang bisa membunuh manusia kayak gitu ya. Diingat aja itu, tidak ada yang bisa membunuh manusia. Biasanya yang seperti itu tuh mereka hanya mencelakai. Misal buat ngedorong pun terkadang tuh sulit, karena manusia tersendiri itu juga mempunyai energi kayak gitu. Nah ini untuk ada yang dia bilang bilanglah dukun tadi itulah ya, yang ATM makan korban sampai dua itu enggak ya. Karena walaupun manusia itu berdosa, dia hitam atau apapun itu, nggak bisa, kecuali dia sudah melakukan perjanjian dulu gitu loh. Misalkan dia tuh menyetujui kalau rohnya itu akan diambil oleh si iblis ya. Itu biasanya kan ada tuh perjanjian antara manusia dengan iblis ya, biasanya seperti itu. Kalau untuk jin, saya sih sampai saat ini belum terlalu tahu atau melihat langsung. Yang saya tahu itu biasanya ke iblis ya. Iblis kan ada rank-ranknya tuh kayak begitu. Dan ada jenis-jenisnya juga, biasanya seperti itu. Jadi dia untuk melakukan perjanjian itu untuk apa ya, apa sih yang ngomong ya, perjanjian untuk menyetujui bahwa dia menjual rohnya itu, jiwanya itu ke si iblis. Jadi ketika nanti memang sudah pada harinya, ya rohnya itu akan diambil, akan baliknya ke si iblis. Terus kenapa Tuhan tuh kayak ngasih aja ya, karena dia sudah membuat perjanjian gitu loh. Kenapa Tuhan hanya lihat saja? Tuhan sudah menurunkan semua ayat-ayatnya, firman-Nya. Jadi apapun yang kita lakukan di sini itu adalah konsekuensi ke diri kita sendiri ya. Kayak begitu. Misalkan Tuhan udah bilang di ayatnya jangan mencuri karena kan itu nggak baik segala macam, tapi kan ada sebagian dari kita kan mencuri. Jangan kan mencuri, berbohong aja gitu kan. Dari sebagian kita kan juga ada yang berbohong seperti itu. Jadi setiap konsekuensinya itu harus diterima oleh diri kita sendiri, baik di dunia maupun nanti pas sudah mati kayak gitu. Terus saya juga di sini mau ngejelasin sedikit. Dia bilang yang si dukun itu katanya itu bukan apa sih, bukan teluh atau santet kayak gitu, terus mau makan korban. Nah di sini saya sedikit mau ngejelasin juga ya.
yang namanya teluh atau santet itu adalah suatu keilmuan, dan itu nggak bisa untuk bercanda, ditas-tes buat main-main. Karena dulu sejarahnya itu bukan memang buat dimain-main, tapi buat orang yang menuntut balas dendam, karena yang dia dendamin itu orangnya derajatnya tinggi di dunia, jadi dia nggak bisa nyentuhnya. Jadi dia melakukan perjanjian dengan something lah ya, saya ngomongnya kayak begitu, sampai terjadilah kesepakatan untuk kolaps kolaborasi kayak gitu kan, kayak gitu. Nah di sini juga kita harus, nggak usah saya perjelas kali ya, ya kayak gitulah, kolaps kayak gitu kan. Nah di sini teluh atau santet itu ada tingkatannya. Kalau sekarang yang biasanya dipakai sama orang itu biasanya dia menggunakan sarana atau melakukan kolaborasi dengan jin kayak gitu. Jadi dia pergi ke sebuah mana, ketemu dengan jin siapa, entah dia di situ ada perjanjian atau dia menaklukkan itu jin dulu, baru jin tuh nanti patuh dengan dia. Kalau yang saya tahu sih biasanya dia melakukan perjanjian nih, kalau memang jinnya itu di atas kemampuannya rata-rata. Tapi kalau misalkan jinnya itu menurut dia bisa dia taklukkan, itu biasanya dia taklukkan, terus akan dia ancam, dia peras, ancam untuk menyerang si ini. Misalkan ada orang yang datang ke rumah dukun, tolong dong mbah ini atau pak bu segala macem, saya pengen usaha si ini makanan itu cepet basi, dikirimlah jin kiriman itu kayak gitu. Gimana cara jinnya itu untuk melakukan basi? Ya dia tinggal ngeludahin kayak gitu, sama juga kayak pengarisan, tinggal diludahin. Jadi di sini jin tuh terbagi banyak macam-macam ya kayak begitu. Nah terus ada yang pernah bilang kan kalau misalkan santet atau teluh itu bisa melumpuhkan. Jadi begini, ini buat ini ya, buat kita lebih hati-hati sama gambaran aja. Jadi yang namanya santet teluh itu kalau memang untuk untuk lagi atau memang udah targetnya untuk melumpuhkan, biasanya dia akan membutuhkan sarana atau media dari si target. Misalkan saya nih kedukun ya kan, saya misalkan mau nyantet si tetangga saya nih lah kan sebelah kiri. Kata si dukun begini, saya butuh apa ya, taruhlah butuh rambutnya atau bulu-bulu yang di badannya atau dakinya atau keringatnya atau apapun, atau misalkan ada yang menggunakan medianya baju. Cuman kalau yang masuk ke dalam badan itu biasanya menggunakan medianya rambut kayak begitu, karena untuk ditembusin ke energinya si target itu akan masuknya lebih mudah. Nah di situ rambut itu akan menutupi kayak semacam jaringan-jaringan yang di dalam tubuh kayak begitu, kan lama-lama menyumbat, jadi kan kayak misalkan nggak bisa tergerak segala macam, jadinya lumpuh. Dan itu juga butuh waktu juga, nggak langsung jebret lumpuh kayak gitu. Terus bagaimana yang misalkan isinya kayak paku segala macam? Kalau paku itu setahu saya itu untuk melumpuhkan dengan cara cepat ya. Cuman sih alhamdulillah selama ini saya belum pernah ketemu gitu. Cuman kemarin ini yang pernah saya dengar ya, dan saya sayangnya nggak bisa melihat langsung karena saya lagi di luar Jawa kayak gitu. Jadi pas saya baru balik ke sini, ada nih kan CS saya yang biasanya apa ya ngambil barang terus dia kirimin kayak gitu kan segala macem lah, kok saya WA kok ini nggak ada kabarnya segala macem. Saya WA lah kan kepala atasannya, meninggal katanya. Hah meninggal? Ya udah kita apa, saya bilangnya di mana kuburan, deket kok, deket rumah
si bapaknya dia manggil gue bapak kan. Oh iya, oh ya udah kita ngobrol situ aja, ngobrol lah gue di situ. Jadi si almarhum ini kena jenis teluh dari ciri khas dari Pulau Jawa lah ya. Jadi perutnya itu membesar dan di dalam perutnya itu berisi cairan. Itu cairan itu sudah dibuang melalui dari dari tenggorokan, disedot ya kan, kosong nih. Nah besoknya belendung lagi kayak gitu. Itu udah macem banyak dikeluarin, katanya sampai dibelek juga kayak begitu. Itu berjalan itu paling lama katanya 2 mingguan deh. Habis itu si almarhum meninggal. Nah itu ada juga yang seperti itu. Jadi ketika airnya itu sudah dikeluarkan, besoknya nambah lagi, isi lagi kayak begitu. Yang kayak begitu udah udah tingkatan yang memang mematikan. Biasanya yang kayak begitu perjanjiannya seperti ini. Saya datang ke dukunnya kan, Mbak saya sakit hati tuh sama dia, bisa nggak dia dibuat semaput atau lewat gitu kan, kayak gitu kan. Simbahnya bisa, tapi ada jaminannya. Kalau misalkan si target ini nanti nggak kena, nanti kalau penyakitnya mental baliknya ke kamu ya, jangan ke saya, kayak begitu. Jadi ada tuh namanya teluh atau santet itu nggak setiap saat si dukunnya itu tuh menyerang langsung masuk, enggak, tapi biasanya ditunggu kayak ngomongnya kayak hari sial lagi lengah segala macem kayak begitu. Jadi nggak misalkan diserang langsung masuk, enggak, jadi itu akan dibuntutin dulu, sampai kita lengah, sampai masuk ke, biasanya orang ngomong hari sial kita, dihantam di situ kayak begitu. Kenapa saya tahu begini? Saya di sini bukan praktisi, bukan paranormal ya, cuman saya memang sedikit memahaminya gitu loh ya, karena mau nggak mau di zaman sekarang ini yang kayak gituan makin marak kayak gitu. Nggak ngerti saya juga kenapa. Sampai kemarin juga yang dukun datang ke sini kan juga gimana itu kayak begitu. Jadi saya di sini menjelaskan itu aja kali ya. Tiba-tiba saya drop kayak begitu. Jadi nggak ada yang namanya jin, setan, iblis yang bisa mengambil nyawa manusia. Bisa diambil jika sudah ada perjanjian antara si manusia dengan bangsa tersebut. Kalau sudah ada perjanjian ya bisa diambil kayak gitu. Karena pada dasarnya kita sama mereka itu sempurnanya lebih sempurna kita. Kalau kata teman saya, mereka tuh untuk mendekati kita tuh nggak bisa gitu loh. Sudah ada kena energi panas duluan kayak begitu. Karena kan banyak nih yang ngomong, wah itu tuh makan korban segala macamnya. Jadi di sini saya cuma meluruskan, kalau memang misalkan kejadian tragedi di jalan raya atau segala macam itu memakan korban tuh seperti ini lagi naik kendaraan, tiba-tiba tuh ada yang mengganggu, melihat lewat atau menghalangi atau duduk di belakang segala macam, kan kita hilang konsentrasi, jadi kebanting ke sana, ngebanting ke sini atau ngapain, terjadi kecelakaan begitu. Itu memang seperti itu bisa, tapi untuk datang langsung ambil roh itu nggak bisa, atau nyekek itu nggak bisa. Biasanya sebagian dari bangsa tersebut memang memiliki kemampuan untuk mengendalikan binatang. Contohnya misalkan kayak ular, kayak laba-laba, kayak kelabang, kayak kalajengking, itu memang bisa, itu dikendalikan oleh mereka untuk menyerang si manusia tersebut. Karena apa? Karena untuk dari mereka sendiri ini nggak ada kemampuan untuk melakukan itu kayak begitu. Terus gimana tuh yang dukun-dukun bisa kolaborasi dengan itu? Makanya dibutuhkan media
dari si target yang seperti saya bilang tadi, entah itu rambut, entah itu keringat, entah itu baju bekas dia atau apalah kayak gitu. Jadi tuh media-media itu sangat penting untuk si dukun ini kalau yang benar-benar ya. Kalau yang nggak benar-benar ya biasanya sih hanya cuman butuh ini foto, nama gitu. Kalau yang udah tingkatan serius biasanya butuh media dari si target. Jadi kalian ya saya harap juga bisa lebih hati-hati lagi kayak begitu. Karena kalau udah seperti itu biasanya agak susah kayak begitu. Kali gitu kali aja gitu aja kali ya, tiba-tiba saya pusing ngedrop. Kurang lebihnya kayak gitu. Saya mohon maaf bila ada yang tersinggung, jika ada salah ucap. Dan di sini juga bulan ini lagi bulan Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa juga untuk yang menjalankan puasa. Oke, sampai ketemu lagi nih di tema selanjutnya. Makasih ya.